Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas 10 saham yang punya dividen paling besar. Tidak tanggung-tanggung, dividennya itu sekitar 14% hingga 155% setahun. Ya, kamu tidak salah baca judul video ini, di mana ada saham yang ternyata punya dividen yield 155% dalam satu tahun. Apa saja nama sahamnya? Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Pertama adalah saham MLPT. Jika kita lihat dari EPS-nya, dapat dilihat bahwa saham ini punya EPS atau laba yang konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun untuk tahun 2019 hingga 2022. Nah, pada saat video ini dibuat, perusahaan mampu menghasilkan net income sebanyak 340 miliar rupiah. Kemudian kita lihat historical dividennya. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022, perusahaan membagi 3 kali dividen, yaitu pada bulan pertama, kelima, dan ke-9. Nah, jika kita menjumlahkan 3 dividen yang dibagi di tahun 2022 dan dibagi dengan harga sahamnya, maka kita akan menemukan dividen yield sekitar 14,60%. Angka itu bisa teman-teman konfirmasi dengan menghitung sendiri. Untuk valuasinya, perusahaan punya PER 8 kali dengan PBV 6 kali. Untuk PBV-nya sudah sangat tinggi, di mana mereka hanya punya modal per lembar sekitar 330, tapi harga sahamnya sekitar 1985. Bagaimana untuk rasio keuangannya sendiri? Perusahaan punya ROE 73% dengan NPM 13%. Untuk ROE-nya ini bisa dikatakan sangat besar, tapi seperti biasa teman-teman harus analisa dulu laporan keuangannya secara mendalam. Oke, untuk debt to equity-nya bagaimana? Perusahaan punya jumlah hutang yang sangat besar di mana 278% jika dibandingkan dengan ekuitasnya. Angka ini sangat besar dan itu berarti resiko likuiditasnya juga semakin besar. Kemudian kita lihat dari sisi harga sahamnya, di mana pada saat video ini dibuat, harga saham di 1985 merupakan harga terendah dalam 1 tahun terakhir. Tapi, jika kita membandingkan dengan harga 5 tahun terakhirnya, perusahaan pernah berada di angka 276, yang itu berarti masih bisa lebih rendah dibandingkan harga saat video ini dibuat. Sedangkan untuk harga tertingginya pernah berada di angka 5.750. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Hexa. Saham ini punya EPS yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020, dan kemudian tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 bahkan 2022. Artinya terjadi penurunan laba jika membandingkan EPS atau laba di tahun 2022 dengan tahun 2021. Bisa kita lihat di sini, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 345 miliar di tahun 2022, khususnya hingga Q2 2022. Kemudian kita lihat historical dividennya. Saham Hexa ini cenderung konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana pada tahun 2022 mereka membagi dividen pada bulan ke-9. Nah, apabila kita membagi dividen per share dengan harga sahamnya, angka 15,4 itu kita akan peroleh dengan membagi dividen per share dengan harga sahamnya. Sedangkan untuk valuasi, perusahaan punya PER 6 kali dengan PBV 2 kali. Itu artinya harga di pasar dijual 2 kali lipat dibandingkan modal per lembarnya. Bagaimana dengan rasio keuangannya sendiri? Perusahaan punya ROE 32% dengan NPM 8%. Untuk ROE-nya juga bisa dikatakan besar karena punya angka di atas 15%. Sedangkan untuk debt to equity-nya juga, saham ini punya total hutang yang jauh lebih besar dari modalnya, dan hal itu tentu harus teman-teman pertimbangkan sebagai risiko likuiditas. Kita lihat untuk harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat bahwa dengan harga 5.200, harga tersebut berada di tengah-tengah untuk historical harga 5 tahun terakhir, di mana pernah menyentuh 7.600, tapi pernah juga turun hingga 1.890. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah MPMX. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa EPS-nya juga fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2020, tapi kembali bangkit di tahun 2021 dan 2022. Hal ini bisa kita maklumi dikarenakan pada tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang berdampak hampir kepada semua perusahaan. Nah, untuk tahun 2022 sendiri, hingga Q3 perusahaan menghasilkan net income sebanyak 456 miliar rupiah. Kita masuk kepada dividen per share. Sejak tahun 2019 hingga 2022,
saham MPMX ini konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana dividen pada tahun 2022 berjumlah 180 per lembar saham. Oke, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan dividen yield sekitar 15,38%. Untuk valuasinya, saham ini punya PER 8 kali dengan PBV 0,8 kali. Artinya, harga di pasar 1.170 dijual jauh lebih murah dibandingkan modal per lembarnya 1.338. Bagaimana untuk rasio keuangannya? Perusahaan punya ROE 10% dengan NPM 5%. Untuk angka NPM dan ROE tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Nah, bagaimana untuk debt to equity-nya sendiri? Perusahaan punya debt to equity 49%. Angka ini secara sekilas bisa dikatakan wajar, di mana total hutangnya lebih rendah dari ekuitas. Tapi, teman-teman harus ingat bahwa harus analisa lebih dalam di laporan keuangan sebelum mengambil keputusan. Kita masuk kepada historical harganya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham MPMX di angka 1170 sudah mengalami peningkatan sekitar 69% dalam 3 tahun terakhir. Dan jika teman-teman melihat historical 1 hari hingga 5 tahun, saham MPMX ini menghasilkan kinerja yang baik, di mana terus mengalami peningkatan setiap tahun. Saham ini juga pernah mencapai harga tertinggi di angka 1.500, tapi juga pernah turun hingga ke angka 316. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham INDR. Jika teman-teman lihat, saham ini punya IPS yang fluktuatif, di mana pada tahun 2020 juga sempat mengalami penurunan. Dan di tahun 2022, angka pencapaian labanya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Untuk tahun 2022 itu sendiri, perusahaan mampu membukukan laba sebanyak 872 miliar hingga Q3 2022. Sekarang kita lihat dari historical dividend. Meski saham ini membagi dividen yield yang besar, tapi mereka tidak konsisten, di mana pada tahun 2019 dan 2022 saja mereka membagi dividen. Selain itu, pada tahun 2021, 2020, dan tahun 2018, mereka tidak membagi dividen, setidaknya berdasarkan data yang saya ambil ini. Oke, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan dividen yield sekitar 18%. Untuk valuasinya, perusahaan punya PER 2 kali dengan PBV 0,4 kali. Artinya, dengan harga 5.200, saham ini punya modal 11 ribuan, di mana harga sahamnya dijual lebih murah dibandingkan modal per lembarnya. Bagaimana dari rasio keuangannya? Perusahaan punya ROE 16% dengan NPM 7%. Untuk angka ini tidak bisa dikatakan jelek, tapi tidak juga bisa dikatakan bagus. Dan teman-teman harus analisa dulu sebelum mengambil keputusan. Begitu juga dengan debt to equity-nya di angka 86%, yang berarti total hutangnya lebih rendah dari modalnya. Tapi seperti biasa, teman-teman harus menganalisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Oke, bagaimana dari sisi historical harganya? Teman-teman bisa lihat bahwa dengan harga 5.200, saham ini dulunya pernah berada di angka tertinggi sebanyak 13.600 dan pernah juga turun hingga ke 975. Artinya jika melihat harga pada saat video ini dibuat, angkanya condong ke kiri, artinya condong mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga tertingginya. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah PTBA. Teman-teman bisa lihat bahwa PTBA juga mengalami penurunan laba di tahun 2020. Tapi untuk perusahaan ini hanya mengalami penurunan di tahun tersebut, di mana laba pada tahun 2021 meningkat dibandingkan 2020, dan laba pada tahun 2022 meningkat dibandingkan 2021. Untuk laba pencapaian tahun 2022, perusahaan mencapai laba sebanyak 10 triliun rupiah. Kita lihat dari historical dividennya, PTBA merupakan saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun dengan dividen per share di tahun 2022 sebanyak Rp688. Nah, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, akan didapatkan yield sekitar 20%. Nah, yield ini sangat besar jika kita melihat banyak perusahaan lain yang hanya punya yield di bawah 10%. Untuk valuasinya, PER-nya 2 kali dengan PBV 1,5 kali. Artinya harga di pasar ini 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan modal per lembarnya. Bagaimana dari sisi rasio keuangannya? ROE-nya 51% dengan NPM 32%. Angka ini sangat luar biasa dan cukup jarang perusahaan yang punya rasio keuangan seperti ini. Nah, untuk debt to equity-nya juga 56%, yang berarti total hutangnya jauh lebih rendah dari modalnya. Kita masuk kepada historical harga sahamnya dengan angka 3.430. Dulunya saham ini pernah berada di angka 5 ribuan, tapi pernah juga turun hingga ke 1.300-an.
Saham berikut yang akan kita bahas adalah ITMG. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa perusahaan juga sempat mengalami penurunan laba di tahun 2020, di mana Q4-nya bahkan mengalami kerugian. Tapi di tahun 2022, saham ITMG ini labanya konsisten meningkat jika dibandingkan dengan laba tahun 2020 dan 2021. Bisa kita lihat di sini bahwa hingga Q3 2022 mereka membukukan laba sebanyak 13,63 triliun rupiah. Kita masuk kepada historical dividennya. Teman-teman bisa lihat mereka konsisten membagi dividen setiap tahun dan biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Di mana pada tahun 2022 membagi dividen pada bulan ke-4 dan ke-11. Nah, jika teman-teman menjumlahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian dibagi dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan yield sekitar 20,24%. Perusahaan juga punya valuasi per 2 kali dengan PBV 1,3 kali, di mana itu berarti harga sahamnya diperdagangkan 1,3 kali lipat dibandingkan modal per lembarnya. Untuk rasio keuangannya sendiri punya ROE 61% dengan NPM 34%. Sama seperti PTBA, ITMG juga merupakan saham yang luar biasa dari sisi pencapaian kinerja khususnya tahun 2022. DER-nya juga hanya 28%, artinya total hutangnya hanya 28% dari ekuitasnya. Bagaimana untuk historical harganya? Teman-teman bisa lihat bahwa dengan harga 35.400, saham ini dulunya pernah diperdagangkan di harga tertinggi sebanyak 45.000. Artinya harga ini sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga 5 tahun terakhir. Berikutnya kita bahas saham Games. Teman-teman bisa lihat bahwa Games ini merupakan perusahaan yang konsisten membukukan kenaikan laba setiap tahun, setidaknya untuk tahun 2019 hingga 2022. Di tahun 2022 ini, perusahaan berhasil membukukan laba sebanyak 7,2 triliun rupiah. Nah, ini merupakan hal yang menarik dari saham Games, di mana pada tahun 2022, perusahaan membagi 5 kali dividen di tahun 2022 ini, yaitu pada bulan ke-1, bulan ke-6 tanggal 3, bulan ke-6 tanggal 9, bulan ke-9, dan bulan ke-11. Oke, apabila teman-teman menjumlahkan 5 dividen yang dibagi di tahun 2022 dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan dividen yield sekitar 20%. Sedangkan untuk PER-nya, perusahaan punya PER 4 kali dengan PBV 5,9 kali. Angka ini bisa dikatakan sudah sangat tinggi, di mana harga sahamnya dijual 5,9 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Bagaimana dari sisi rasio keuangan? Perusahaan punya ROE 142% dengan NPM 22%. Rasio keuangan Games juga bisa dikatakan baik seperti PTBA dan ITMG. Tapi untuk debt to equity-nya, perusahaan ini punya rasio hutang yang jauh lebih besar dari modalnya. Tidak seperti PTBA ataupun ITMG yang punya DER di bawah 100%. Kemudian kita lihat dari historical harganya. Dengan harga saham 6.850, saham ini pernah diperdagangkan di harga tertinggi di angka 9.650. Artinya harga pada saat video ini dibuat sudah mendekati harga tertingginya lagi. Berikutnya kita bahas saham MBAP. Jika dilihat, MBAP juga pernah mengalami penurunan di tahun 2020 untuk aspek labanya. Tapi pada tahun 2021 dan 2022, laba saham ini kembali bangkit. Di mana pada tahun 2022, khususnya pada Q3, saham ini membukukan laba sebanyak 2,4 triliun rupiah. Ini merupakan historical dividen saham MBAP, di mana biasanya mereka membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2022, saham ini membagi dividen pada bulan ke-6 dan bulan ke-9. Nah, apabila kita menjumlahkan 2 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian dibagi dengan harga sahamnya, maka akan didapatkan dividen sekitar 22,26% untuk dividen yieldnya. Angka yang sangat luar biasa bukan? Dari sisi valuasi, saham ini juga punya PER 2,6 kali dengan PBV 2,4 kali. Artinya harga sahamnya 2,4 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Kita lihat rasio keuangannya. ROE-nya 93% dengan NPM 44%. Angka ini juga bisa dikatakan sangat baik seperti PTBA, seperti ITMG, dan seperti saham-saham yang sudah kita bahas sebelumnya, khususnya untuk saham-saham yang bergerak di bidang batu bara. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi debt to equity-nya juga, perusahaan punya DER yang cukup rendah di mana total hutangnya hanya 40% dari ekuitasnya. Bagaimana dengan harga sahamnya? Teman-teman bisa lihat bahwa MBAP cenderung mengalami peningkatan harga dalam 3-5 tahun terakhir, di mana mereka pernah mencapai harga tertinggi di angka 11.000 dan harga saat video ini dibuat
berada di tengah-tengah harga 5 tahun terakhir. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham BSSR. Saham ini menarik karena secara laba, mereka terus konsisten membukukan kenaikan laba setiap tahun, khususnya dari tahun 2019 hingga 2022. Di mana pada Q3 2022, saham ini membukukan laba sebanyak 3 triliun rupiah. Kita masuk kepada historical dividend. Saham BSSR ini juga menarik dari sisi dividen karena membagi dividen sebanyak 4 kali di tahun 2022, yaitu pada bulan pertama, bulan ke-5, ke-9, dan bulan ke-12. Nah, jika teman-teman menjumlahkan 4 dividen yang dibagi di tahun 2022, kemudian dibagi dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan dividen yield sekitar 45%. Angka yang sangat luar biasa. Hanya dari dividen saja, teman-teman bisa profit 45% dari modal. Nah, bagaimana dari sisi valuasinya? Perusahaan punya PER 2 kali dengan PBV 2,5 kali. Di mana berarti harga sahamnya sudah 2,5 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasio keuangannya sendiri, perusahaan punya ROE 95% dengan NPM 27%. Rasio DER-nya juga cukup kecil di mana hanya 51% saja. Bagaimana dari sisi historical harganya? Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 1-5 tahun terakhir, saham ini cenderung mengalami peningkatan harga, di mana pernah naik hingga ke angka 5.800. Artinya, jika kita melihat dengan harga saat video ini dibuat, angka harga saham dalam 5 tahun terakhir berada di tengah-tengah titik terendah maupun titik tertingginya. Nah, kemudian kita bahas saham yang menjadi juara untuk dividen terbesar, yaitu saham SCPI. Saham ini cenderung fluktuatif secara laba, di mana malah mengalami peningkatan di tahun 2020, tapi mengalami penurunan di tahun 2021. Dan pada tahun 2022, khususnya Q3, berhasil membukukan laba sebanyak 199 miliar rupiah. Ini merupakan hal yang unik dari saham SCPI, di mana mereka membagi dividen pada tahun 2022 sebanyak 45.000. Angka ini sangat luar biasa, di mana jauh lebih besar dibandingkan harga sahamnya. Tapi, teman-teman harus lihat bahwa saham ini tidak pernah membagi dividen sebelumnya, dan hanya di tahun 2022 saja mereka membagi dividen dengan angka yang sangat signifikan. Oke, jika teman-teman membagi dividen per share dengan harga sahamnya, maka akan ditemukan yield sekitar 155%. Angka yang sangat luar biasa, bahkan bisa dikatakan sangat jarang perusahaan seperti ini. Perusahaan juga punya PER 0,3 kali dengan PBV 0,09 kali. Artinya harga sahamnya jauh lebih rendah dibandingkan modal per lembarnya. Untuk rasio keuangannya sendiri, perusahaan punya ROE 22 dengan NPM 11%. DER-nya juga cukup rendah dengan angka 38%. Artinya total hutangnya hanya 38% dari modal keseluruhan. Nah, meskipun saham SCPI ini sangat menarik dari sisi dividen, dari sisi rasio keuangan, dari sisi valuasi, tapi sayangnya saham ini tidak diperdagangkan dalam 5 tahun terakhir, di mana teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan harganya adalah 0%, di mana harga terendah dan tertingginya adalah sama, yaitu Rp29.000. Untuk itu, teman-teman tidak boleh berharap dengan saham SCPI ini dan bisa mempertimbangkan saham dividen yield yang tinggi lainnya. Oke, di akhir video saya mau infokan sedikit bahwa dividen yang tinggi bukan berarti sahamnya bagus. Teman-teman juga harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya melihat dividen yield yang tinggi dan teman-teman akan langsung tergiur membeli saham tersebut. Tapi di sisi yang lain, jika teman-teman mempunyai metode yang tepat, dividen yang saat ini teman-teman peroleh bisa menjadi luar biasa di masa depan asalkan punya metode yang tepat. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana cara memaksimalkan dividen dengan tepat, khususnya di masa depan, teman-teman mungkin boleh membaca e-book Baca Saham berjudul Strategi Nabung Saham. Di sini saya membahas banyak aspek yang berhubungan dengan dividen. Teman-teman bisa baca di sini untuk detail pembahasan e-booknya. Ada juga file Excel yang bisa membantu teman-teman dalam melakukan simulasi, khususnya proyeksi dividen dan perhitungan dalam mempersiapkan dana pensiun. Apabila teman-teman tertarik dengan e-book tersebut, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk melakukan pembelian. Oke, sekian video ini, dan seperti biasa, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Thank you.